Yang pertama ada os ilium, kemudian ada os icium atau tulang duduk, kemudian ada os pubis, kemudian ada os coccygis, lalu ada sacrum, kemudian promontorium. Tulang panggul terbagi 4 os. Os yang pertama terletak sejajar dengan pintu atas panggul, kemudian melewati linea terminalis, kemudian ke promontorium, kemudian melewati linea terminalis lagi, dan kembali lagi ke simpesis bagian atas. Kemudian ada os 2. Sejajar dengan os 1, terletak setinggi simfisis bagian bawah. Kemudian os yang ketiga, sejajar dengan os 1 dan os 2, setinggi spina ischiadica kanan dan kiri. Kemudian yang terakhir ada os 4, terletak sejajar dengan os 1, os 2, dan os 3, setinggi os coccygis. Nih ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan, yaitu terdiri atas 7 tahap. Yang pertama, engagement. Tertangkapnya bagian terbesar kepala bayi pada panggul. Kemudian ada descent, yaitu turunnya kepala janin ke dalam jalan lahir, kemudian diikuti dengan fleksi, yaitu dagu bayi terkena toraks. Ini ya. Selanjutnya ada internal rotasi, di mana kepala bayi yang awalnya menghadap ke samping kemudian menghadap ke bawah. Gini ya. Nah, yang terlihat itu ada ubun-ubun kecil. Selanjutnya ada ekstensi. Nah, gerakan ini berlawanan dengan gerakan fleksi. Yang awalnya bayi bersentuhan dengan dada, kemudian selanjutnya ini menjauhi dada, gini ya. Selanjutnya ada eksternal rotasi, yaitu kepala janin menyesuaikan dengan bahu, gini ya. Nah, yang terakhir ada eksklusi, lahirnya seluruh bagian tubuh janin. Nah, demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu, saya bantu. Ini Bu siapa ini? Dengan Ibu Sinta. Baik. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu ya. Nama saya Bida Neneng. Saya yang bertugas di kelas Mas hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu, saya telepon saya ini diberuk Bu. Saya kan hampir 9 bulan ya Bu. Ini tuh terjadi kontrasi terus gitu loh Bu. Perut saya kencang-kencang terus rasanya kayak mules gitu loh Bu. Itu gimana Bu? Apakah saya melahirkan Bu? Sebelumnya Ibu memasuki kehamilan yang berapa ya? Kehamilan yang kedua Bu. Ini Umurnya berapa bulan Bu? umurnya 9 bulan. Mau 9 bulan Bu. Oh, berarti Ibu mau HPL ya Bu ya? Ya. Ini saya akan membekal Ibu dengan posisi yang baik saat melahirkan ya Bu ya. Nah, ini bisa dibuat lihat Ibu ya, nanti bisa disamakan. Iya. Sebelumnya Ibu tahu apa itu posisi menyerang Bu? Kayaknya itu posisi aja itu ya Bu. Sama apa Bu? Iya sama Bu. Itu ya Bu ya. Lebih tepatnya itu posisi menyerang, saya jelaskan ya Bu ya. Posisi menyerang itu posisi nyaman bagi ibu bersalin. Ibu bersalin dapat berganti posisi secara teratur selama persalinan kala 2. Nah, posisi bersalin ibu dapat berganti posisi secara teratur selama persalinan. Karena seringkali mempercepat kemajuan persalinan dan ibu mungkin dapat meneran secara efektif pada posisi tertentu yang dianggap ibu nyaman saat bersalin. Ini saya itu ya Bu ya, saya jelaskan satu persatu posisi-posisi yang baik digunakan saat bersalin ya Bu ya. Sudah ada ya Bu ya gambarnya, dicocokkan dulu ya Bu ya. Baik Bu, yang pertama ada posisi duduk dan juga setengah duduk. Kelebihannya posisi duduk atau setengah duduk itu dapat memberikan rasa nyaman bagi ibu saat bersalin. Kemudian mempermudah ibu juga untuk beristirahat saat ibu mengalami kontraksi. Nah, posisi duduk itu mempunyai keuntungannya tersendiri ya Bu ya.
Untungnya membuat ibu merasa nyaman. Bisa juga membuat jarak akhir yang perlu ditempuh untuk bisa keluar lebih pendek. Juga supaya oksigen dari ibu ke janin berlangsung optimal. Gitu ya Bu ya. Untuk kekurangannya posisi cukup tadi Bu, kekurangannya itu menyebabkan keluhan pegal di punggung dan kelelahan. Baik, yang selanjutnya ada posisi jongkok atau berdiri ya Bu ya. Posisi jongkok ini memudahkan penurunan kepala janin pada bayi ibu, kemudian bisa memperluas panggul lebih besar pada pintu bawah ke panggul, kemudian juga bisa memperkuat dorongan beneran ibu saat mau bersalin ya Bu ya. Nah, tapi posisi jongkok itu juga beresiko ada perlukaan jalan lahir ibu, kemudian posisi jongkok mempermudah ibu lebih mengosongkan kandung kemihnya, di mana kandung kemih ibu kan akan penuh nanti ya. Nah, dapat memperlambat penurunan bagian bawah janin ibu. Selanjutnya bisa saya lanjutkan ya Bu ya. Kemudian ada juga itu ya Bu ya, posisi berbaring miring ke kiri. Posisi ini bisa mengurangi penekanan vena cava inferior sehingga mengurangi terjadinya hipoksia pada ibu. Kemudian ini juga nggak mengganggu oksigen ibu ya Bu ya, dapat memberi suasana rileks dan dapat mencegah terjadinya laserasi. Kemudian ada posisi merangkak. Posisi ini meningkatkan oksigenisasi pada bayi ibu dan mengurangi rasa sakit punggung pada ibu saat bersalin nanti. Cocok juga untuk ini kan posisi ini kan cocok untuk bersalin ya Bu ya. Posisi merangkak ini juga cocok untuk ibu bersalin. Kemudian posisi ini juga mempermudah janin melakukan rotasi serta peregangan perineum berkurang gitu ya Bu ya. Setelah ini saya mau tanya Bu, ini saya kan sudah mau HPL ya Bu. Terus posisi yang baik, yang sangat baik untuk menelan itu posisi yang apa ya Bu? Untuk bersalin ya Bu ya. Iya. Bisa Ibu lihat di sini ada posisi duduk atau setengah duduk. Ini sangat baik Bu, karena bisa memperlancar saat ibu bersalin nanti. Gitu. Bisa mempercepat proses persalinan ibu, juga memberikan rasa nyaman kepada ibu. Itu umum sih Bu. Biasanya emang dibuat untuk ibu bersalin posisi duduk atau setengah duduk gitu. Ibu udah paham sampai sini? Iya, sudah cukup jelas Bu. Masih ada yang mau ditanyakan? Sudah sih Bu, sudah cukup jelas. Terus saya evaluasi ya Bu ya. Sekarang saya gantian yang bertanya kepada Ibu. Bisa dijelaskan, Ibu tadi kan sudah mendengarkan edukasi dari saya. Ini Ibu tolong jelaskan posisi-posisi menelan apa saja ya Bu ya. Posisi menelan itu ada posisi duduk dan di tengah duduk, terus ada posisi jongkok dan berdiri, terus juga ada posisi merangkak dan juga dari miring ke kiri. Dan untuk posisi yang baik saat bersalin itu posisi apa? Posisi duduk atau setengah duduk ya Bu. Oh iya benar Bu ya. Terima kasih Bu ya, berarti sudah paham ya sampai dari sini ya Bu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan Ibu bisa ke saya lagi, bisa konseling ke saya nggak apa-apa. Kalau saya tugas ya Bu ya. Ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Kiranya sudah cukup jelas sih Bu dengan penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Baik Bu ya. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih atas edukasinya. Nanti sekiranya kalau saya ada keluhan lagi saya bisa datang ke sini kembali. Gitu ya Bu. Ya. Ini boleh saya bawa? Betul apa Bu, ambil aja. Kalau itu Hati-hati ya.